Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sih setuju aja, Bang. Terus terang dari awal saya sudah bilang bahwa kita lihat aja di Permenkes keperawatan itu pasal 53 itu jelas dalam melakukan pembinaan pengawasan pemerintah provinsi daerah dapat melibatkan, kan berarti atas izin. Kalau sekarang nggak dilibatkan ya jangan marah lah, malu. Itu udah jelas kok pasalnya. Jadi makanya dari awal saya bilang organisasi profesi itu sama dengan ormas. Saya sempat ditawur sama orang ID itu waktu itu. Nggak mau disanggakan ormas. Saya bilang coba buka SK-nya itu yang dari Kemenkumham. Dasarnya apa? Nggak ada undang-undang profesi. Itu ada undang-undang ormas, saya bilang itu. Lah ini organisasi istilahnya NGO, non government organization, ngurus-ngurusi pemerintahan. Kalau dikasih mandat laksanakan dengan baik, mandatnya begitu nggak baik, mandatnya dicabut ya terima aja, ngapain protes, malu. Ya. Organisasi non pemerintah kok ngikut-ngikutin pemerintah. Itu dok. Yang kedua masalah PPNS dok. Nah ini nih saya terus terang aja sejak 2019 semenjak terbitnya Permenkes 82 2019 tentang penyidik pegawai negeri sipil di bidang kesehatan. Itu saya sudah mulai udak-udak karena waktu itu ada kasus kami di daerah Banyuwangi. Jadi tanpa SIP itu masuk penjara ini anak. Sedangkan SIP saya bilang itu hukum administrasi. Ya, harusnya di situ peran PPNS lah yang jalan. Betul. Nah, yang jadi masalah itu Pak Dr. Roy, jadi PPNS ini tidak membuming, tidak dikenal sama masyarakat. Karena ini sudah ada berapa tahun ya? 19, 20, 21, 2002, 2005, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun nggak ada yang tahu. Malah ini rencana saya mau tak jadikan tesis skripsinya anak saya ini. Jadi apakah PPNS itu diketahui oleh tenaga kesehatan kan gitu loh. Ya. Terus bagaimana pengetahuan dan sikapnya dengan tahunya ini. Ini rencana saya kalau diperbolehkan dosennya mau tak jadikan skripsinya anak saya. Dan ini masih baru juga. Jadi masih istilahnya apa ya? Novelty-nya masih ada. Ya nanti kalau memang diperbolehkan nanti hasilnya nanti pasti saya kasihkan Bang Gegen sama Dr. Roy. Jadi PPNS ini nggak dikenal Bang. Terus terang aja posisinya ada di mana, terus bagaimana cara melapornya, ini yang nggak dikenal jadi masalah. Makanya setiap permasalahan larinya ke polisi. Ya. Sampai masalah hukum administrasi pun saya sempat debat sama Kapolres Kasat Reskrim. Saya bilang, Pak, SIM itu yang mengeluarkan polisi kan, tak bilang gitu. Iya Pak. Kalau yang nilang siapa? Ya polisi. Dasarnya undang-undang lalu lintas. Saya tanya balik. Sekarang SIM-nya perawat, surat izin prakteknya perawat yang mengeluarkan Dinkes. Lah kok aneh polisi yang nilang, saya bilang gitu. Dasarnya undang-undang apa? Jangan sampai kita menegakkan hukum tapi kita melanggar hukum sendiri, tak bilang gitu. Betul Pak. Iya. Loh kan antara surat izin mengemudi dengan surat izin sama SIM-nya, Pak. Betul sekali. Jadi logikanya saya bangun itu, makanya saya nitip aja nanti perannya PPNS itu sampai di mana? Apakah sampai di Dinas Kesehatan Kabupaten? Apakah di provinsi aja? Ini saya coba kemarin studi awal untuk. Boleh sedikit saya ini Pak ya. Makanya saya bilang tadi ini Bapak ini kayaknya pengalamannya luar biasa nih sama Pak Sudiharto ya. PPNS ini kan disebutkan ya Pak, benar-benar disebutkan dan dituliskan di RUU ini. Ya, jadi kalau menurut saya nih ini menarik sekali nih ya. Jadi ada dia misalnya nanti sampai ke kabupaten gitu ya, atau yang namanya sampai kecamatan. Ayo itu kan nanti turunan dari RUU Pak. Ya, turunan dari UU ada PP, ada Permenkes segala macam. Nah ini ayo kita dikawal bareng-bareng nih. Ya, karena memang ini sebetulnya harusnya begini kalau menurut saya, Pak. Iya. Ya, jadi kalau ada misalnya pelanggaran administratif dari SIP ya ngurus PPNS. Ngapain ke polisi gitu. Iya, betul, ya, Pak. Tapi sebetulnya Pak, mohon maaf, Dr. Roy. Ya. Di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ya tentang kesehatan itu disebutkan kalau nggak salah pasal 192 itu. Ya. Tentang penyidikan itu selain penyidik kepolisian ada disebutkan masalah PPNS itu. Cuman dari 2009 sampai 10 tahun baru keluar aturan
teknisnya Permenkes itu. Lah makanya ini 5 tahun saya coba, 5 tahun ini saja terus terang aja saya memang ngutak-ngutak masalah PNS ini. Tapi ya sampai sekarang nggak dikenal gitu loh. Masih bahasanya bahasa langitan, masih di langit tuh PNS ini. Iya makanya Pak, nanti ini kalau menurut saya ini kan eranya baru nih ya. Dan kalau menurut saya sih menarik sekali ya soal yang namanya, apalagi kalau saya sih pribadi sama teman-teman ya, saya tanya teman-teman, lu lebih suka diperiksa mana? Saya bilang PPNS sama polisi. Ya PPNS, ya udah selesai saya bilang. Nah, bagaimana ini nanti lembaganya benar-benar dilembagakan sampai ke bawah, ayo ini yang kita kawal, saya bilang. Sepakat, Dok. Saya kalau diajak mau saya kalau diskusi masalah ini. Karena kebetulan lanjut, Pak. Saya ini tangan kirinya Pak Gegen, Bang. Saudara. Ya, jadi tangan kirinya saya itu berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, hilang nggak dicari saya. Ya, siap ya. Ya, itu aja Bang, masalah itu aja. Mungkin nanti peran PPNS itu yang harus diperkuat. Siap. Tidak perlu ditanya lagi tidak setuju atau tidak setuju. Bahkan kalau saya bilangnya Bang Gegen ya, ini benar-benar harus dikawal kelembagaan nanti ini sampai kemana. Benar tuh. Kalau perlu kita sampai bawah, sehingga orang itu nanti kalau ada permasalahan bidang kesehatan lapornya bukan ke polisi, lapornya ke PPNS. Gitu. Baik, siap. Di situ mungkin ada dokternya, ada perawatnya, ada apotekernya, ada apanya, semua di situ gabung. Gitu. Nah ini yang, dan itu kalau nggak salah saya 2 pasal ya, bahas tentang PPNS itu ada 2 pasal dan ada berapa, itu kewenangannya banyak sekali tuh. Dia benar-benar sama kayak KUHP diambil kewenangannya PPNS, sama seperti KUHP. Kalau nggak salah saya ya, gitu. Dan itu menarik sekali. Saya nggak terlalu hafal gitu ya, walaupun saya udah pernah baca beberapa kali. Tapi itu benar-benar kalau dibilang bahkan saya nantangin teman saya, kamu lebih pilih mana? Saya bilang, diperiksa polisi apa diperiksa PPNS? Diperiksa ini, makanya ayo kita kawal. Ini kebetulan RUU-nya udah nongol, kita kawal. Gitu. Siap. Ya. Baik. Sudah Bang, itu aja. Terima kasih Bang. Siap Bang Rudi, Bang Roy. Bang Roy, saya mau tanyakan, karena kebetulan setelah lulus itu saya selalu bekerja di swasta. Apakah RUU ini menyatakan penyidik pegawai negeri sipil ini juga termasuk karyawan-karyawan swasta? Oh, bukan. Penyidik pegawai negeri sipil itu nanti dari pegawai negeri sipil. Ya. Nah, yang swasta masih nakes-nakesnya bagaimana, Dok? Nanti kalau ada masalah ke situ, bukan ke polisi. Tetap dilayani. Dia namanya penyidik, dia PPNS namanya, tapi bukan hanya khusus untuk PNS, bukan. Semua. Gitu. Ya, baik. Berarti nanti saat sosialisasi, jalurnya itu harus diberitahu juga, terutama yang swasta nih. Kalau yang negeri kan udah otomatis. Betul. Udah ngerti. Betul. Yang swasta ini suka kehilangan arti, jadi jadi bahan permainan. Nanti kalau lapornya ke kepolisian kan, kasihan, apalagi belum sosialisasi. Iya. Harus ada arahan aja nanti yang jelas untuk nakes-nakes yang di swasta. Itu aja Dok. Terima kasih. Dari yang saya cermati ini, satu ya, tolong Pak Gegen dan Bang Roy. Kalau boleh, saya di-share dokumen RU-nya yang terbaru dari Bang Roy kali ya. Kalau ada pokok poin yang perlu kita cermati, gitu sebetulnya. Kemudian yang kedua saya sih melihat begini, kan ini proses hilirisasi sebetulnya, gitu kan? Nah, hilirisasi ini berarti outcome. Apa yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan negara, gitu kan, yang berdampak kepada profesi, khususnya perawat, teman-teman perawat, gitu. Kemarin waktu sharing di OP saya sampaikan, kan ini salah satu iuran yang disampaikan per 5 tahunan, ya kan selama ini ke komisariat kecil, gitu. Saya juga ada beberapa organisasi. Kalau organisasi yang di komisariat tuh Bang Roy ya, Bapak Gegen ya, saya komisariat itu 90%. Jadi uang iuran anggota di komisariat 90%.
Kemudian untuk DPD-nya itu 2% gitu, untuk DP 2%, untuk ke DPP-nya 1%. Karena apa? Akan ada 1.000 komisariat. Nah, kalau dikali 1.000 berarti dapat 1.000% sebetulnya. 90% diterima oleh DPK itu juga terlalu kecil. Namun karena sumber keuangannya dari DPK, DPK dapat tadi 90%. Ini salah satu bentuk hilirisasi dalam rangka meningkatkan peran OP di tingkat yang paling bawah gitu posisinya. Nah, di atas kan sebetulnya kita hanya membantu meningkatkan apa kinerja lobby-lobby sebetulnya ke arah sana. Dan ada peran yang lebih besar kalau kita lihat di BPN itu ada bantuan internasional, ada juga bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah juga sampai bermiliar-miliar sebetulnya untuk DPP ini. Tapi kan kita juga tidak terbuka gitu kan posisinya. Dan itu tidak diterima oleh DPK. DPD nggak nerima posisinya seperti itu. Dan sampai saat ini kan teman-teman seperti Bu Fiora kan nggak tahu kan teman-teman gitu. Bahkan sebetulnya kalau kita mau, kita juga bisa seperti ID lah, bisa dapat gedung dari pemerintah, gitu posisinya, dengan ada kedekatan ini. Jadi terima kasih nih Bang Roy. Kemudian seperti tadi, saya bisa di-share suratnya, nanti siapa tahu ada jaringan saya bisa menghidupkan kembali, ketemu sampai ke Kemenkes gitu ya. Terus kemudian jalur-jalur mana yang harus saya tempuh. Insya Allah saya coba, mudah-mudahan wajah saya masih dikenali gitu, karena usianya masih 17 saya. Sudah penting. Baik. Saya kira itu saya semangat banget nih untuk mengembangkan, membantu perawat. Bang John tahu bagaimana untuk mengembangkan perawat yang berstandar internasional sebetulnya. Dan saya tidak pernah surut, termasuk tadi untuk mengembangkan bagaimana perawat itu bisa bekerja di berbagai negara. Karena yang bisa bekerja di Indonesia itu sekitar nggak lebih dari 5%. Saya sudah pernah menghitung, nggak lebih dari 5%. Berarti 95% kemana? Gitu. Nah, 95% ini bisalah negara-negara yang memang membutuhkan. Gitu. Posisinya seperti itu, salah satunya. Sehingga memang kita harus mencermati hilirisasi tadi, outcome, mana yang bisa kita berdayakan. Kita pakai barang yang sudah jadi aja setengah jadi. Nanti kemudian berlanjut kita yang mas setengah jadi seperti apa. Kita tinggal kemasnya. Nanti saya insya Allah bantu di sertifikasinya untuk outcome-nya. Ya. Saya kira itu Pak Gegen. Terima kasih Bang Roy dan teman-teman semua ya. Ya, terima kasih semuanya. Terakhir saya cuma mau bertanya sekaligus menyampaikan bahwa Bang Roy yang ingin saya tanyakan, di dalam RUU Kesehatan ini kan sifatnya generalis ya. Nah, aturan tentang keperawatan, kedokteran itu kan minim sekali. Sementara ada keterangan di bawahnya, kalau seandainya RUU ini berlaku, maka ada 9 undang-undang dicabut. Nah, sementara di dalam satu undang-undang, itu muatannya kan banyak. Jadi kalau seandainya misalkan RUU ini berlaku, maka satu undang-undang keperawatan dinyatakan tidak berlaku, maka ada banyak substansi di dalamnya. Bagaimana mengatasi kekosongan substansi itu pada tingkat undang-undang, Bang? Contohnya? Nah, kalau di dalam misalnya kan ada tentang pengembangan keperawatan, ada misalnya di dalam undang-undang itu juga ada tentang misalnya kekosongan, misalnya tentang komite keperawatan. Nah, itu kan semuanya diatur di dalam peraturan menteri. Nah, misalnya seperti undang-undang keperawatan itu ada tentang pidana khusus keperawatan. Nah, kalau nanti udah ada undang-undang keperawatan lagi, nanti kan undang-undang kesehatan ini jadi generalis, Bang. Ya, makanya di dalam itu dibilangnya pidana bidang kesehatan. Perdata bidang kesehatan, bukan lagi yang namanya perawat atau apa. Intinya satu di itunya. Nah, sistem sebetulnya kenapa sih muncul ide omnibus law ini adalah karena sebetulnya peraturan di Indonesia ini banyak sengkarutnya. Ada yang udah diatur di sini, diatur lagi di sebelah sini, beda lagi. Diatur lagi sebelah sini, diatur lagi sebelah sini. Makanya dibuat suatu yang namanya metode omnibus itu supaya tidak terpisah-pisah ya, dan pembuatannya sekaligus gitu. Ya, jadi nggak tumpang tindih aturan gitu. Ya. Nah, untuk yang namanya level spesifik dari aturan ini nanti pasti ada peraturan pemerintahnya. Disinilah yang namanya nanti
yang mengatur lebih spesifik, seperti ambil contoh ya, di pasal 282 itu dibilang ini, kalau mendapatkan kekerasan, ya boleh menghentikan pelayanannya. Ini yang saya bangga banget loh, ya. Ini terus terang, ini saya senang banget ini sama pasal ini, ya. Tenaga kesehatan ketika mendapatkan kekerasan boleh menghentikan pelayanannya. Artinya ketika kita dapat kekerasan, ya itu kita berhentikan pelayanan, kita tidak akan bisa dituntut. Ya, nanti di turunan pasalnya, saya akan kawal. Kekerasan itu apa? Kekerasan verbal, kekerasan fisik. Ya, misalnya udah perawat, maaf kata nih, ya, bicara keras gitu, keluarga pasien, langsung dia bisa berhenti. Ya, tanpa dia harus takut yang namanya dia akan dituntut. Ya, saya ini bakalan. Ini terus terang ya, saya menurut Flora ini diakreditasi rumah sakit ya. Ini adalah hal pertama yang saya akan ubah di yang namanya general concern nanti di rumah sakit. Itu nomor 1 tuh dibikin tuh. Ya, bahwa di undang-undang itu diperbolehkan tenaga medis menghentikan pelayanan ketika mendapat kekerasan. General concern kita ubah. Ya. Jadi ketika yang namanya memang mendapat kekerasan verbal gitu ya, hentiin. Dan ada jaminannya bahwa tidak dituntut. Gitu. Tidak bisa dituntut kalau udah pasal 282 itu. Makanya saya bilang, ini saya antusias banget soal yang namanya perlindungannya. Ya Mas ya. Nah nanti buat teman-teman ya, saya akan upayakan semaksimal mungkin bisa nanti langsung ngomong. Di situ biasanya kalau ada rekan-rekan datang kayak gini, biasanya ada dirjen Yankesnya, ada dirjen SDM-nya, terus nanti ada dirjen hukornya ya, hukornya ada. Jadi di situ bisa diskusi ya, gitu. Dan kebetulan untuk beberapa pasal itu saya kenceng tuh. Ini supaya ini, tapi saya nggak teriak-teriak di luar, Mas. Ya nggak ada guna. Buat saya loh, ya. Buat saya loh, ya. Masukin di dalam, PP-nya dikawal, Permenkesnya dikawal. Iya. Man-to-man marking kalau perlu, kalau istilahnya sepak bola. Jangan zonal marking lagi, man-to-man marking. Kita kawal tuh, pasal per pasal. Siap. Ya. Jadi supaya benar-benar kita sure, kita yakin bahwa yang namanya ke depan ini untuk profesi kita benar-benar membawa perubahan yang menuju perbaikan. Begitu sih kurang lebih Mas Febri ya. Terima kasih Pak Dir sama Pak Dr. Roy untuk materi atau ujangan yang diberikan untuk kami. Semoga ke depan kami bisa membuat perawat lebih maju ya. Jadi dan rencana untuk ke depannya mungkin akan kita ketemu ke Menkes. Mungkin nanti kami serahkan ke Pak Gegen sebagai yang akan mewakili dari yang hadir di sini, dan mungkin langsung di-list saja siapa-siapa yang akan berangkat sesuai dengan yang tadi disarankan oleh Dr. Roy. Itu saja. Nanti untuk notulen yang kira-kira dari pertanyaan dari bapak-bapak tadi untuk nanti menjadi modal kita untuk ketemu Kemenkes, akan segera kita buatkan untuk notulennya. Itu saja untuk acara sore ini, bisa kita akhiri mungkin karena waktunya untuk sholat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.